Apa yang mendorong melatar belakangi aksi ini dari RUU Polri ini kenapa? Ya, seperti yang kita tahu bahwa uh, pertama, alasan yang pertama kenapa kita mendorong untuk menolak RUU ini dari secara legislasi. RUU ini dilakukan pembahasannya di masa lendak, masa pemerintahan transisi yang seharusnya DPR dan juga Presiden tidak memiliki legitimasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya substansial. Terlebih lagi, jika kita lihat di dalam substansi RUU Polri, justru banyak sekali kewenangan, peluasan kewenangan dan diskresi yang diberikan kepada Polri yang menjadikannya sebagai lembaga super body. Misalnya kewenangan untuk melakukan penyadapan, lalu penggalangan intelijen, pemblokiran dan juga penutupan akses internet yang berpotensi represi masyarakat sipil dan juga membatasi ruang gerak kita nantinya. Lalu yang perlu digarisbawahi juga, RUU Polri ini tidak masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024 dan juga program legislasi prioritas DPR tahun 2024. Tetapi tiba-tiba RUU ini muncul di akhir masa jabatan DPR dan diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR yang sepertinya berpotensi untuk segera disahkan masa transisi dan hanya diselesaikan dalam waktu 2 bulan, yang mana mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya meaningful participation, melibatkan masyarakat sipil seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat. Kalau dari teman-teman sendiri, apa sih yang seharusnya dilakukan dengan keadaan kondisi yang sudah seperti ini? Yang pasti kita tidak berhenti menyuarakan kenapa kita penting untuk menolak keberadaan RUU ini, apalagi melihat sekarang elit justru secara tertutup dan sembunyi-sembunyi membahas pembahasan RUU ini yang pastinya akan merepresi kita kerja-kerja, tidak hanya pembela HAM tapi juga masyarakat secara luas. Ada upaya apa aja sih yang dilakukan sejauh ini? Kalau dari koalisi, kami sudah mengupayakan pendekatan. Yang pertama, kami membuat beberapa riset, daftar inventarisasi masalah dari draft yang ada, dan itu sudah di-upload juga di beberapa website anggota koalisi. Lalu kami beberapa minggu yang lalu juga sudah melakukan konferensi pers untuk menolak RUU. Misal nih ternyata beneran disahkan nantinya gitu, apa sih yang kira-kira menjadi reaksi gitu dari seluruh koalisi gitu yang sudah menerapkan ini gitu, karena ada antisipasinya apa sih? Ya, untuk saat ini mungkin kami masih terus berusaha supaya menyuarakan agar DPR menghentikan pembahasan RUU Polri ini di periode yang sekarang. Kalaupun ingin dilanjutkan pada periode selanjutnya, kami menuntut agar pembahasan itu dilakukan secara terbuka, lalu melibatkan masyarakat seluas-luasnya, dan juga secara substansi pun harus mendahulukan agenda reformasi kepolisian yang berprinsip hak asasi manusia dan juga tidak represi. Terakhir ya, buat penekanan sekaligus menutup aja buat harapan sama dari RUU Polri sama dari yang umum. Ya, kalau harapannya itu tadi, DPR untuk segera menghentikan proses pembahasan RUU Polri ini, lalu apabila dilanjutkan di periode selanjutnya harus dengan partisipasi publik yang bermakna, melibatkan masyarakat secara luas dan secara substansi, harus sesuai dengan agenda reformasi Polri, yaitu menegakkan prinsip hak asasi manusia dan juga adanya pengawasan, mekanisme pengawasan yang ketat, karena selama ini kan Polri dia hanya ada di bawah Presiden, dan itu menurut kami tidak efektif dalam segi pengawasan apabila hanya satu aktor saja yang mengawasi kinerja Polri, padahal kewenangannya dari Polri itu banyak sekali.